Ya. Selamat pagi Bu Agnes, apa kabar? Selamat pagi, Bu Retno. Baik, kabarnya baik pagi ini. Saya Tapi kira kok Bu Agnes kok kelihatannya masih tidak seperti biasanya semangatnya. Mungkin ada sesuatu ya Bu ya? iya, tadi saya ini barusan ngajar di kelas 8 tuh. Di kelas 8 itu Oh, saya itu ada dua murid saya itu yang susah sekali eh untuk fokus ya. Susah sekali untuk fokus hmm, dalam pembelajaran. Setiap kali apa saya memberikan penjelasan ke yang lainnya, dia hanya fokus sebentar, saya tegur, fokus sebentar, terus kembali lagi seperti itu dan itu selalu berulang-ulang. Jadi saya itu ya gimana ya, saya tuh mikirnya dengan teguran sudah, dengan apa sudah, saya itu bingung gitu loh. Tapi sebenarnya saya ingin membantu membantu mereka berdua supaya lebih fokus pada pembelajaran karena itu efeknya juga ketika mereka tidak fokus itu mereka sering mengganggu temannya di kelas. Jadi temannya itu diajak ngomong sama dia begitu. Begitu, Bu. iya. Itu yang Ya bikin baiklah Bu. Ya, Bu Agnes, kita aja ya diskusi tentang masalah ini ya agar mungkin kelas Bu Agnes suasananya bisa lebih kondusif. Seperti itu ya Bu Agnes ya. iya betul, Bu. Bu Retno. Iya, Saya iya. Eh, mungkin bisa diceritakan lebih detail Bu. Siapa toh yang Ibu eh, eh, yang Ibu anggap itu seperti itu dan bagaimana toh perilaku mereka itu di kelas itu bagaimana? Nah, itu ada murid saya namanya Koko sama si Tirta, namanya Koko sama Tirta. Kalau Koko itu dia itu memang nggak bisa fokus dalam pelajaran, sama sekali nggak bisa fokus. Fokus 1 menit 2 menit udah lihat temannya. Kadang diajak ngomong gurunya aja dia nggak menanggapi 100% ke gurunya ya. Begitu dia dengar suara temannya em, menimpali omongan gurunya itu dia langsung lihat temennya fokusnya ke temannya bukan ke gurunya. Begitu. Terus kalau si Tirta itu eh, kalau dilihat tingkat fokusnya masih fokus Tirta, cuman si Tirtanya ini sering kali ngajak ngobrol temennya, jadi temennya itu nggak bisa fokus dalam pelajaran, namanya seperti itu. Bu. Jadi kondisinya, eh Kira-kira Mbak, ya, ya ya, Bu, Bu Anes, kira-kira mungkin eh, akar masalahnya itu apa ya Bu Agnes? Kok bisa seperti ini Bu Agnes? eh Masalahnya ini mungkin apa ya? Mungkin dapat. tidak hanya di sekolah ya Bu, saya lihat dari latar belakang keluarga, si Koko ini kan eh orang tuanya sudah meninggal, ibunya dia tinggal sama ayahnya sama kakaknya, tapi gradasi usianya dengan kakaknya itu jauh sehingga kakaknya sudah usia kerja, dia masih sekolah sih. Ayahnya juga sibuk sekolah sehingga di rumah itu dia mungkin kurang perhatian ya dari keluarga mungkin ya. Jadi dia memang ada salah satu keunggulannya si Koko ini. Dia itu sangat
sangat mendalami elektronika. Jadi apapun masalah kelistrikan itu dia bisa, Bu. Dia bisa. Hanya saja Hmm. dalam masalah pelajaran dia sama sekali kurang. Tapi kan eh, maksud saya ingin membantu anak ini ya tidak bisa melejit gitu ya tidak, tapi paling tidak dia lebih fokus, lebih bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, mungkin di rumah dia memang tidak ada yang memperhatikan dalam hal-hal semacam ini. Begitu juga dengan si Tirta ini, dia tinggal bersama neneknya. Begitu, Bu. Itu sih menurut saya. Mungkin nah, setelah ini Bu Agnes punya rencana apa ya Bu untuk agar kedua anak ini bisa fokus dalam pembelajaran? Apa strategi Bu Agnes untuk hal ini? Ya, apa yang sudah dicoba seperti itu? Iya, sebetulnya saya sudah mengupayakan ya supaya tidak mengganggu teman. Biasanya saya suruh duduk di depan supaya maksud saya itu lebih fokus. Tapi ternyata itu tidak maksimal begitu, Bu. Jadi memang dia mengerjakan, dia bisa selesai mengerjakan, tapi memang waktunya agak lama. Tapi dibanding dia eh, dibaurkan duduknya dengan temannya itu sangat jauh begitu loh, Bu. Jadi eh, memang kan nggak selamanya dia harus seperti itu. Kasian kan kalau dia harus duduknya sendiri dekat gurunya seperti itu tuh saya tuh kasihan gitu sebenarnya sama dia. Cuman bagaimana lagi saya eh, itu yang sudah saya lakukan selama ini sih Bu. Seperti itu. Ya. Berarti dengan kata lain, Ibu itu sudah, Bu Agnes itu sudah memberikan pendekatan yang lebih personal ya Bu ya, seperti ini ya. Betul, Sudah iya. lebih ke membuat anak itu merasa tanggung jawab seperti itu nih. Lebih Ya, eh, mengena seperti itu. Mungkin lebih positif ya Bu Agnes ya. iya, maksud saya juga begitu. Jadi dia itu menyadari lah, menyadari seperti ini. Kan nggak mungkin sih. Saya itu kadang-kadang itu berbincang juga sih sama dia. Kamu itu kalau di rumah itu ngapain aja sih seperti itu? Saya pernah secara personal eh, berdialog dengan dia apa saja sih yang dilakukan selama di rumah. Ternyata memang dia nggak pernah membuka buku sama sekali. Kalau mau sekolah ya pokoknya bukunya dimasukkan. Kadang-kadang tanya hari ini bukunya itu sering nggak dibawa, Bu. Bukunya itu sering nggak dibawa. Terus bagaimana kamu apa bisa mengerjakan tugas kalau jadwal pelajarannya aja nggak tahu seperti itu. Sebetulnya sudah saya ajak untuk berpikir apa sih kalau masalahmu itu apa? Bagaimana kamu keluar dari masalahmu? Itu sebetulnya saya sudah mencoba berdialog seperti itu. Tapi mungkin karena saya juga saya menyadari kekurangan saya dalam artian tidak bisa terus-menerus fokus ke anak ini karena memang ada hal-hal lain yang juga mengundang yang membutuhkan fokus saya di yang lain begitu, Bu. Itu mungkin kekurangan saya seperti itu. Nah, apakah melibatkan orang tua itu juga bisa eh, mungkin itu bisa menambah untuk eh,
pendekatan bagi cara Bu Agnes. Iya, mungkin itu yang rencana saya memang ke depan ini mau melibatkan orang tua, Bu. Melibatkan orang tua juga. Bagaimana kita bukannya memintari orang tua tidak ya, tapi kita mengajak bekerja sama orang tua untuk sama-sama membuat anak ini bisa maju dalam pembelajarannya, terutama capaian pembelajarannya. Itu, itu rencana saya seperti itu. Apa mungkin ada strategi tambahan Bu Agnes untuk ini atau jika diperlukan? Mungkin saya akan anak ini karena tidak bisa diem ya. Mungkin saya akan memberikan eh, kegiatan, meskipun pembelajarannya sama, saya akan memberikan kegiatan yang merangsang dia untuk mau mengerjakan. Seperti itu. Jadi misalkan dia sukanya gerak-gerak ya nanti saya akan mencoba memfasilitasi karakteristiknya dia supaya dia mau belajar. Luar biasa Bu Agnes ini, strateginya Bu Agnes ini kelihatannya ini luar biasa. Kira-kira kapan Bu Agnes dilakukannya? Ya, mungkin minggu depan karena minggu ini masih MPLS ya, masih MPLS. Jadi belum pembelajaran sepenuhnya. Tapi karena kan dalam minggu ini kelas 8 kan sudah mulai eh, apa? Masih apa? Awal di hari pertama ya ini tadi. Cuman karena ini tadi itu saya memberikan masuk ke kelas 8 memberikan sesuatu. Tapi melihat kondisinya seperti itu, jadi saya tadi suntuk seperti ini. Tapi sekarang saya sudah merasa lega dengan bicara sama Bu Retno. Mungkin ada ide-ide baru lagi yang mungkin akan saya terapkan dalam menangani masalah dua anak ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Terutama juga mungkin saya kurang melibatkan orang tua dalam hal ini. Begitu. Mungkin Bu Agnes ini melaksanakannya ini butuh bantuan Agnes atau kerjasama dengan siapa Bu Agnes? Iya, saya kira semua Bapak Ibu guru ya karena ternyata semua Bapak Ibu guru juga mengalami keluhan yang sama seperti saya. Jadi nanti kita akan saling mensupport satu sama lain. Kita akan bekerja dalam tim bagaimana membantu dua anak ini untuk bisa lebih fokus dalam pembelajaran sehingga nanti bisa meningkatkan capaian pembelajarannya. Begitu Bu Retno. Semoga sukses ya Bu Agnes untuk hari ini. Ya, terima kasih. Iya. Semoga Ya. doakan lancar. Mungkin kita bisa diskusi lagi Bu 2 minggu lagi untuk Ya, melihat pasti bagaimana Retno. Ya, hasil dari Bu Agnes pasti ini. nanti saya akan menghubungi Bu Retno lagi nih. Asik ini bicara sama eh ini guru BK ini paling tidak tahu perkembangan psikologis anak didik. Iya. Iya. Gitu. Terima kasih ya Bu Agnes ya. Mungkin diskusi kita cukup
sampai sini. Mungkin bisa Ya, dilanjut untuk berikutnya, Bagus ya. ya Retno, Oke. terima kasih Terima banyak kasih, Ratna. sudah membuka wawasan saya lagi. Ya. Begitu. Sama-sama, terima kasih Bu Retno. Sampai jumpa lagi.